Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, ya meskipun lewat dengan tayangan video seperti ini, tetapi setidaknya kalian bisa menangkap materi yang Bapak sampaikan. Nah, kita sudah masuk nih ke tema 2 ya, yaitu selalu berhemat energi. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa materi penjelasan yang nantinya akan menambah pemahaman kalian terkait pelajaran di tema 2 ini ya. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut? Ya. Baik. Bapak beri waktu untuk mengamati gambarnya. Kita lihat nih bareng-bareng. Ada tumbuhan ya, pohon. Kemudian ada yang sedang berolahraga. Si bapaknya itu, ibunya sedang menjemur pakaian ya. Ada bayi juga yang sedang berjemur. Lalu ada matahari. Oke. Sampai di sini kalian bisa mengamati ya gambar tersebut. Kita nanti akan mengurai beberapa konsep pelajaran yang ada di dalam gambar tersebut. Baik. Nah, di gambar tadi itu ada matahari ya. Kalau kita lihat aktivitas tadi itu memanfaatkan cahaya matahari. Ya, kegiatannya di pagi hari ada proses menjemur pakaian, menjemur bayinya juga dijemur ya. Karena di pagi hari bagus untuk kesehatan juga, sehingga ada bapaknya melakukan senam olahraga gitu. Nah, kalau kita pahami lagi bahwa matahari merupakan sebagai salah satu sumber energi yang ada di bumi. Apa yang bisa didapatkan dari matahari? Energi apa yang bisa kita dapatkan dari matahari? Atau matahari itu mengeluarkan energi berupa apa gitu, sehingga kita bisa memanfaatkan energinya. Maka kita bisa memanfaatkan energi matahari, ataupun matahari mengeluarkan sumber energi berupa panas ya. Kemudian juga matahari memberikan sumber energi ya berupa cahaya. Panas dan cahaya ini merupakan bagian dari matahari yang bisa dimanfaatkan energinya untuk manusia, untuk seluruh makhluk hidup. Nah, sehingga matahari itu memiliki peran yang besar dalam kehidupan ya, karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Manusia beraktivitas di siang hari ya. Makhluk hidup yang lain juga beraktivitas, ada yang di siang hari itu disebabkan karena adanya cahaya matahari. Kalau malam aktivitas kita tidak ada cahaya matahari, maka kita beristirahat, tidur ya. Sama, bahkan ada juga ada makhluk hidup yang nokturnal, yang hidup yang beraktivitas di malam hari gitu. Jadi matahari itu merupakan salah satu sumber energi terbesar di bumi ya, yang dimanfaatkan panasnya cahayanya oleh makhluk hidup seperti itu. Nah, kita lihat pemanfaatan cahaya matahari atau peran matahari ya untuk keberlangsungan makhluk hidup. Kita lihat nih, ternyata matahari itu sangat begitu
besar ya manfaatnya untuk menerangi bumi. Bayangkan apabila bumi kita itu tidak ada cahaya matahari maka gelap ya. Kemudian terjadinya siang dan malam, proses terjadinya awan, kemudian sumber energi pada panel surya. Nah ini biasanya digunakan di daerah yang memiliki cahaya matahari cukup panjang atau curah hujannya sedikit, seperti daerah Saudi Arabia, Timur Tengah gitu, memanfaatkan cahaya matahari untuk dirubah menjadi listrik. Nah, salah satu komponennya yang bisa merubah cahaya matahari menjadi listrik adalah panel surya. Kemudian matahari juga berperan dalam proses fotosintesis dan terjadinya siklus perputaran air. Ini sebagian saja nih manfaat matahari ya yang bisa dimanfaatkan oleh kita ya. Sehingga banyak besar sekali manfaatnya untuk kelangsungan hidup manusia, khususnya umumnya makhluk hidup yang lain. Nah kita lihat nih, ketika di pagi hari muncul cahaya matahari menyinari permukaan bumi ya, ada tumbuh-tumbuhan yang merasakan cahaya matahari, manusia pun sama ya, sehingga sangat besar ya peran matahari sebagai sumber energi di bumi gitu ya. Bahkan di tata surya kita itu ada di galaksi Bima Sakti, dan matahari merupakan salah satu planet atau bintang ya, bintang benda langit yang memiliki cahaya yang sangat besar. Nah, untuk tumbuhan, matahari digunakan pada proses berfotosintesis, di mana tumbuhan tersebut bisa memanfaatkan cahaya matahari untuk menjadi salah satu faktor di mana tumbuhan tersebut bisa mendapatkan makannya sendiri, atau disebut juga dengan fotosintesis, di mana proses mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi sehingga tumbuhan tersebut dapat hidup. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita melihat gambar yang ada di depan kalian ini, kalian bisa menemukan berbagai macam manfaat yang dirasakan oleh makhluk hidup dari cahaya matahari tersebut. Tumbuhnya tumbuhan, terus ada pemukiman manusia dan lain sebagainya. Alamnya begitu luas ya, sehingga menjadi cadangan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Nah, kita kenal nih dengan SDA, sumber daya alam. Kira-kira apa itu sumber daya alam? Ya. Oke, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apabila kita pahami dari awal, kita mengetahui konsep sumber energi terbesar di muka bumi itu adalah matahari yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, sehingga tumbuhan tersebut menjadi salah satu bagian dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke. Dan sumber daya alam itu bukan saja hanya tumbuhan, banyak sekali sumber daya alam. Segala sesuatu baik hidup maupun mati, istilahnya mau hayati maupun non hayati ya, itu sumber daya alam begitu bermanfaat ya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apabila dibagi dua nih, sumber daya alam itu ternyata ada yang berasal dari makhluk hidup
yang disebut dengan hayati ya, sumber daya alam yang non hayati yang bukan berasal dari makhluk hidup. Seperti kalau yang sumber daya alam hayati itu seperti tanaman, hewan, itu disebut dengan sumber daya alam hayati karena berasal dari makhluk hidup. Kalau sumber daya alam non hayati, nah ini berasal dari bukan makhluk hidup seperti air, matahari, mineral, batu, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kita pahami lagi bahwa sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja? Yuk. Nah, di sini Bapak ingin kalian menuliskan jawaban dari konsep sumber daya alam ini yang dapat diperbaharui itu apa saja contohnya, dan yang tidak dapat diperbaharui itu apa pengertiannya dan contohnya seperti apa. Baik, diulang ya. Jadi sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini Bapak ingin mengetahui jawaban kamu ya, apa yang kamu ketahui dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Caranya ya, kalian tulis di komentar ya, formatnya, namanya siapa, jawabannya apa. Jawaban tadi yang dapat diperbaharui itu maksudnya apa, contohnya apa, sebutkan 3 saja. Begitupun yang tidak dapat diperbaharui itu maksudnya apa dan contohnya 3 saja. Baik, nah nanti Bapak akan memberikan hadiah ya buat kalian yang bisa menjawab paling benar, paling tepat, paling komplit ya, paling sesuai dengan apa yang Bapak inginkan nih dari jawaban kalian terkait tadi. Baik, sekian penjelasan dari Bapak di tema 2 ini terkait dengan pemahaman tadi ya, sumber energi, pemanfaatan sumber daya alam energi ya, yang berupa matahari itu sebagai salah satu sumber terbesar di muka bumi, kemudian berpengaruhnya terhadap tumbuhan untuk berfotosintesis yang nantinya menjadi salah satu dari sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan kita hidup. Oke, Bapak tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Bapak akan pilih jawaban yang paling bagus. Bapak akan berikan hadiah yang nantinya Bapak umumkan di grup kelas kita. Baik, tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.